Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bunda Kyuter. Pagi ini saya mau membahas tentang boleh nggak sih makan pedas pada ibu hamil gitu ya. Aduh sebentar ya, perut saya lagi mules, tadi makan juga kepedesan, tunggu ya. Halo, saya sudah selesai menunaikan tanggung jawab. Kita sambung lagi ya. Tadi maaf terganggu karena tadi makan nasi uduknya kepedesan. Akibatnya itulah mengalami gangguan pencernaan gitu ya. Biasalah itu ya. Ini saya ini banyak nerima pertanyaan dari ibu-ibu itu, apakah boleh sih makan pedas itu selama hamil. Biasanya itu yang larang sih bukan ibu-ibunya, suaminya tuh pada reseh melarang istrinya makan pedas, ya enggak. Padahal ibu-ibu kan pada senang pedas ya kan. Wanita itu adalah makhluk yang diciptakan untuk makan pedas. Itu wanita itu. Jadi walaupun hamil ya tetap aja dia pengennya makan pedas juga. Nah terus bagaimana kalau sedang hamil, apakah makan pedas itu tidak boleh? Ya makan pedas itu boleh selama hamil, nggak apa-apa. Karena apa? Karena makan pedas itu banyak juga manfaatnya dia gitu ya. Tapi selama memang pencernaan ibu hamil itu tidak ada masalah dengan makan pedas, ya lanjutkan. Tapi kalau ada masalah ya jangan dimakan gitu ya. Nah pada ibu hamil yang sudah mempunyai riwayat sakit mah misalnya gitu, atau punya GERD ya, GERD itu, atau punya heartburn sensation, jadi rasa panas habis makan, ada rasa panas di dada dan sebagainya, itu sebagusnya dihindari makan pedas. Kenapa? Pada wanita hamil itu saluran pencernaan tuh klepnya itu lebih lentur ya, lebih lentur, sehingga kadang-kadang itu kalau kita makan pedas tuh kadang ada sensasi kembali ke atas, itu kan sakit ya, nggak enak rasa di dada gitu ya. Yang kedua, pada ibu-ibu yang sensitif itu ya bisa muncul diare, memang diare, terus bisa mules lah, kayak saya tadi itu bahkan saya mules tadi itu ya. Ya untungnya itu toiletnya masih sebelah tempat saya tuh untungnya. Kalau nggak, waduh, mau saya lari pulang ke rumah kan nggak mungkin ya nggak. Nah, terus makan pedas itu sebetulnya itu meningkatkan imunitas juga, meningkatkan sistem imun pada ibu hamil gitu ya. Karena memang kan sudah saya beritahu sebelum makanan pedas itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Itu cabai itu antioksidannya sangat bagus itu pada manusia gitu ya. Terus juga misalnya makan pedas itu juga ada manfaatnya juga pada bayi dalam kandungan. Jadi itu memberikan variasi rasa pada bayi, sehingga itu diharapkan pada waktu, ada penelitiannya sih yang mengatakan bahwa bayi-bayi yang lahir dengan ibu yang bermacam-macam yang dimakan olehnya gitu ya, bayi itu ternyata ketika lahir itu dia juga mau makan apa aja mau gitu, nggak milih-milih makanannya. Jadi ibu-ibu itu mamanya atau maminya itu nggak kesulitan mau memilihkan menu makanan buat bayinya gitu ya. Ketika anak itu udah umur setahun, 2 tahun sudah boleh makan tuh. Nah itu sudah mulai milih-milih, kalau ibunya cuma itu aja yang dimakan. Tapi kalau ibunya bervariasi termasuk pedas, itu dia bisa meningkatkan cita rasa yang bermacam-macam juga pada bayinya gitu. Selera bayinya bisa luas gitu, jadi tidak sempit, tidak milih-milih makanan bayinya gitu ya. Lalu ada yang bilang sambungannya ini kayak gini nih, ngedam makan cabai. Nah mau jengkol tadi, soalnya ini nasi uduknya pakai jengkol sih. Sebetulnya ngidam itu sendiri kita belum tahu sebabnya apa ngidam. Ada yang bilang ngidam itu karena, dari beberapa penelitian para ahli mengatakan ngidam itu karena merasa tubuh kita tuh kayak semacam ada warningnya bahwa tubuh kita tuh sedang mengalami kekurangan zat nutrisi tertentu. Tapi sebetulnya itu juga tidak terbukti dengan jelas gitu ya. Lalu tapi pendapat yang lebih kuat lagi adalah memang karena adanya perubahan hormonal pada ibu-ibu itu mempengaruhi
tingkat sensitivitas organ pencernaan, selalu menimbulkan sensitivitas terhadap bau-bauan tertentu dan rasa makanan tertentu gitu. Jadi jangan heran misalnya ada orang ngedam pengen makan mangga dan sebagainya, karena mungkin dia di hidung dia pada waktu itu sedang tercium bau mangga gitu ya. Nah itu dia. Tapi ada juga loh yang alergi atau bukan alergi ya, yang selama hamil itu malah nggak mau dideketin sama suami karena soalnya suaminya bau keringat atau apa, padahal sebetulnya suami sudah mandi tapi tetap aja bau keringat. Nah, itu karena sebetulnya bukan karena suami bau keringat, tapi karena memang sensitivitas di hidungnya itu memang mencium bau keringat gitu. Itu karena pengaruh hormon kehamilan gitu ya. Nah, apakah makanan pedas itu bisa bikin keguguran? Jawabannya tidak gitu ya. Memang makanan pedas itu bisa merangsang pergerakan usus lebih hebat gitu ya, lebih kuat gitu ya, sehingga yang ditakutkan oleh para suami itu nanti bisa merangsang munculnya kontraksi pada rahim. Tapi perlu diingat ya, munculnya kontraksi pada rahim akibat makan pedas itu tidak bisa menimbulkan yang namanya keguguran ataupun lahir prematur ataupun mempercepat proses persalinan, nggak bisa ya, karena tidak cukup jumlah prostaglandin rilis lah istilahnya. Jadi kalau kita makan pedas itu kadang-kadang itu ada prostaglandin rilis, jadi pelepasan hormon prostaglandin dalam tubuh kita. Nah itu tidak cukup untuk menimbulkan kontraksi rahim yang dapat menimbulkan persalinan atau kelahiran prematur atau keguguran. Oke, saya rasa itu aja kesimpulannya ya. Silakan makan pedas kalau memang tidak ada masalah dengan pencernaan. Tapi kalau memang ada masalah ya jangan dimakan pedas itu. Oke? Ikuti suami saja. Suami itu sebetulnya sih ya antara pinter dan cemas gitu ya. Kebanyakan cemasnya sih suami itu ya. Justru kalau suami yang nggak pernah mencemaskan istrinya itu perlu ditanya-tanya. Jangan-jangan perlu saya jelaskan? Nggak usah deh kalau gitu ya. Oke, itu saja. Goodbye.